Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma. Rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi ayyahdurun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fala tuti'il kafirina wajahidhum bihi jihadan kabira. Yang artinya, maka janganlah engkau taati orang-orang kafir dan berjuanglah terhadap mereka dengannya Al-Quran dengan semangat perjuangan yang besar. Al-Furqan 52. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita masih diberi kesempatan untuk podcast Quran bil Quran, Nurun ala Nur, cahaya di atas cahaya. Dan alhamdulillah telah hadir para tamu undangan kita, para ustazah dan para ibu jamaah. Untuk memperkenalkan, saya persilahkan kepada Ustazah Yulia Halim. Baik, alhamdulillah, terima kasih Ustazah Ani Mohali. Masya Allah, penuh semangat. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Di siang hari ini yang cerah ini kita sudah kedatangan para ustazah, para pejuang Quran. Kenapa pejuang Quran? Karena mereka istiqomah Pak Kiai. Masya Allah. Pagi, siang, sore, malam ngaji terus. Masya Allah. Begitu juga dengan penonton podcast kita, semoga selalu bersemangat untuk mengaji Quran dan dengan jihad yang sebesar-besarnya. Masya Allah. Alhamdulillah, hari ini kita sudah kedatangan bintang tamu. Yang pertama ada Ustazah Erwan. Alhamdulillah, terima kasih Ustazah atas kedatangannya. Dan kita juga kedatangan Ustazah Pria. Masya Allah. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan tamu kita berikutnya ada Ustazah Rini. Masya Allah. Alhamdulillah. Terima kasih Ustazah atas kedatangannya. Dan yang tidak asing lagi tamu kita, Masya Allah, ada Ustazah Nengsi Sanen. Iya. Alhamdulillah. Udah jadi ustazah besar nih Pondok Cabe ini. Alhamdulillah. Terima kasih doanya Pak Ustaz. Amin. Baiklah, seperti biasa podcast kita pada siang hari ini akan dipimpin oleh Ketua Yayasan Hazanah Kebajikan, Bapak Kiai Dr. Andes Haji Najamuddin Siddiq. Kepada Pak Kiai kami persilahkan. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbi zidni ilma, Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Rabbi anzilni munzalan mubaraka wa anta khairul munzilin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Kama rabbayani shaghira. Rabbana 'alaika tawakkalna wa 'alaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana la taj'alna fitnatal lil ladzina kafaru waghfir lana rabbana innaka antal azizul hakim. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, mulai. Enggak, Pak Kiai. Untuk memperkenalkan. Baik, jadi kita akan sekarang akan membahas kenapa sih kita harus infak gitu. Perkenalkan ini dulu Pak Kiai. Apa? Hasanah Kebajikan kita. Belum. Oh belum ya, Masya Allah. Astagfirullahaladzim. Nanti baru saya yang bilang. Ya, mohon maaf ya, Pak ya. Oke. Jadi ya. Oke, sekarang kita berada di kawasan Yayasan Hazanah Kebajikan. Ya. Apa itu Yayasan Hazanah Kebajikan? Itu membawahi 4 lembaga sekolah. SD, alhamdulillah maju. Kalau sekarang memperkembang SD bilingual yang 2 bahasa. MTS itu SMP. Alhamdulillah juga maju juga. Dan sudah duluan punya kelas bilingual 2 bahasa. Yang ketiga
madrasah Aliyah juga berkembang juga. Dan yang keempat adalah SMK. Ini bersaing alhamdulillah. Kemajuannya bersaing semua. Nah, kemudian lagi di samping ada 4 lembaga sekolah, ada juga adalah boarding school anak yatim piatu fakir miskin. Yang anak yatim piatu dia nggak bayar, asrama nggak bayar, sekolah nggak bayar juga. Tapi yang nggak anaknya yatim nih, tapi ada orang tuanya, dia di asrama nggak bayar, tapi di sekolahnya bayar. Kemudian lagi selain itu juga ada tahfiz, khusus untuk tahfiz ya. Di gedung-gedungnya spesial tahfiz. Ada lagi ekonomi umat. Ekonomi umat ini biar anak-anak melihat ada kok jual beli gitu. Dan ada lagi adalah produksi roti. Setiap hari ini produksi rotinya selalu memproduksi untuk pengajian pagi tiap hari. Ada lagi juga adalah kebun singkong sudah produksi juga. Ada juga perikanan sudah produksi juga. Alhamdulillah. Amin. Ada lagi ini rumah singgah, rumah tahfiz ini yang dihuni 13. Kalau kita manggilnya nggak tunanetra, kita manggilnya itu adalah DTP. Artinya DTP itu Destiny to Paradise atau ahli surga. 13 ini juga mereka juga nggak bayar, syaratnya harus tahajud tiap malam, sholat 5 waktu. Dan ada lagi juga di sini ada kajian TPA anak-anak malam. Ada lagi juga kadang-kadang ustazah di sana itu diskusi. Ada yang belajar bahasa Inggris juga Pak. Ada juga anak-anak yang belajar bahasa Inggris. Lengkap ya Pak ya. Ya alhamdulillah lengkap, mudah-mudahan selalu maju dengan doa kita semua. Hazanah kebajikan bermanfaat bagi umat dan bermanfaat juga bagi orang-orang sekitar sini, tapi bukan sekitar sini, mana aja. Itulah hazanah kebajikan. Masya Allah. Alhamdulillah. Baik, terima kasih atas penjelasannya Pak Kiai. Pak Kiai, tema kita pada siang hari ini adalah kenapa sih harus sedekah? Masya Allah, Pak Kiai cari uang kan susah Pak Kiai. Iya. Pagi, siang, malam, harus dibagi ke orang lain Pak Kiai. Iya. Itu bagaimana Pak Kiai? Kenapa sih kita harus bersedekah itu? Ya karena disuruh oleh Allah. Allah bilang itu kalau kamu nggak sedekah itu nanti amal ibadahnya nggak diterima. Coba kita lihat surat 3:92. 3:92. Silakan Ustazah Yuli. Baik, saya akan baca suratnya, surat 3 ayatnya 92. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kamu tidak akan memperoleh kebajikan sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apapun yang kamu infakkan tentang hal itu, sungguh Allah Maha mengetahui. Sadaqallah. Jadi Allah katakan kamu tidak akan sampai amal ibadah kamu apa aja. Apa dia sholat, apa dia ngaji, apa dia tahajud, apa dia umroh, apa dia haji, sebelum kamu menginfakkan sebagian rezeki yang Allah berikan pada kamu itu. Jadi kalau yang ini penting banget ya, sampai gak terima semuanya amal ibadah, tapi dia menginfakkan sebagian rezeki yang Allah berikan pada mereka itu. Nah cuman kan selama ini kenapa orang gak tahu ini ya, gak pernah dibaca artinya. Nah, coba itu kalau saya lihat bahasa Arabnya itu, Auzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Apa awalnya itu? Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Jadi amal baik kamu itu nggak akan diterima pakai lan lagi nih. Jadi kalau kita belajar bahasa Arab dulu itu lan itu artinya pasti tidak. Beda kalau lam, beda kalau ha. Kalau ha itu jangan, lam tidak masih bisa iya. Tapi ini lan, artinya lan itu lam sama n nyambung nih. Pasti tidak akan mencapai kebajikan sebelum kamu
menginfakkan sebagian rezeki yang Allah berikan pada kamu itu. Dan apa saja yang kamu infakkan di jalan Allah, apa itu berupa materi, apa itu berupa doa, apa itu berupa tenaga, Allah akan mengembalikannya pada kamu semua, dan Allah Maha tahu itu. Pokoknya infak itu penting sekali. Bukan saja itu, kadang-kadang orang kan, kalau saya sendiri nanti dulunya itu, saya pikir yang orang infak itu orang kaya doang. Orang kaya tuh bukan anaknya orang miskin. Tahu-tahu lebih enggak begitu. Mau kaya kayak mau miskin kayak juga. Kalau yang miskin lebih dihargai ya Pak. Wah, karena dia kan susah. Ya. Dia berani. Wah, lebih hebat lagi. Kalau yang kaya dia punya nih. Yang miskin kan dia pas-pasan aja masih mau bersedekah. Karena kita lihat coba ayatnya itu surat 3 juga. Ayatnya 134. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yaitu orang-orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain, dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Nah, coba. Jadi kalau kita lihat dari ayat 133-nya, Allah bilang, kamu itu segera loh mohon ampun pada Allah. Jadi kalau kita misalnya habis sholat, segera istighfar. Kita misalnya lupa sesuatu, istighfar. Atau kita berbuat salah, istighfar. Allah katakan, janji Allah kamu masuk surga seluas langit dan bumi, dijanjikan pada orang bertakwa. Tapi Allah bilang, yang namanya orang bertakwa itu, jangan salah loh. Apa? Orang yang infak di kala lapang maupun sempit. Uang banyak, cekir. Uang sedikit, cekir. Punya uang, cekir gitu. Ya, saya diajarin oleh orang Amerika, keep cekiring like thunder. Teruskin sedekah seperti kilat. Bisa dikatakan begini nggak pakai? Misalnya orang itu nggak infak bisa dikatakan kafir. Kenapa? Orang yang nggak infak bisa dibilang kafir. Kafir, betul sekali. Orang yang infak itu kafir. Nah, tapi sebelum ke sana, jangan senang, susah, lapang, sempit kamu. Ini ada dampaknya juga. Dampaknya, apa dampaknya? Nanti kalau kamu sholat, istighfar, infak, lapang, sempit itu, kamu nanti bisa jadi orang yang bisa nahan marah. Biasanya orang kan Kontrol emosinya. bisa mengontrol emosinya. Kadang-kadang orang kan ngomong begini, kalau marah jangan ditahan-tahan, ya keluarin aja. Keluarin Orang aja. itu salah. Disuruh ditahan ya. Salah, Allah suruh kamu itu harus dengan kamu sholat, istighfar, infak, lapang, sempit bisa nahan marah. Dan dapatnya lagi memaafkan kesalahan orang. Karena orang kan nggak mau maafin kesalahan orang, nggak bisa katanya. Siapa dia, siapa gue tidak akan maafin. Tapi kalau dia orang sholat, istighfar, infak, lapang, sempit, gampang tuh minta maaf. Maaf ya, aku salah ya, maaf ya. Dan Allah bilang, Allah cinta di ujung ayat itu kan. Ya sudah dia sholat, dia istighfar, terus dia infak, lapang, sempit, bisa nahan marah, maafkan orang. Allah cinta. Lalu kalau Allah cinta kan apa saja yang kita mauin, mau ini dikabulin, mau ini dikabulin, mau ini dikabulin tuh. Ini yang kadang susah pakai memaafkan kesalahan orang lain. Kita bisa memaafkan di hati, ya Allah saya maafkan kesalahan dia. Tapi untuk menyambung, maksudnya silaturahmi untuk yang seperti kemarin itu kayaknya lebih baik kita menghindari itu seperti apa tuh pakai. Nah jadi begini, kalau kita ini sudah infaknya besar, nanti gampang tuh maafin. Sudah memaafkan tapi nggak mau berhubungan ketemu seperti lagi. Oh, yang ya seperti kita nih misalnya kita kemarin-kemarin. maafin nih, Jaga oke. jarak, Kita maafin, kita jaga jarak. Selama dia jaga jarak, tapi kalau ketemu masih assalamualaikum, apa kabar? Nah, itu nggak putus silaturahim. Oh gitu. Takutnya kan disalahartikan kita memutuskan silaturahmi. Ya, Padahal enggak. untuk menjaga Nah, diri. jadi kita mesti kalau ketemu apa kabar ya. Tetap ada hubungan tuh say hello, assalamualaikum. Setelah itu dia duduk pojok sana, kita Iya. duduk pojok sini. Dia duduk pojok sana, kita Untuk duduk pojok menjauhkan sini. hal-hal yang Ya, tidak Ya, diinginkan lagi, menjauhkan gitu. dan jangan takut terjadi seperti yang Iya. dulu lagi. Karena Bisa. mungkin dekat juga banyak mudorot Pak Kiai. Bisa, Iya, bisa juga. takutnya gitu. Hindar dari itu. Bisa juga ya. Nah makanya di Quran juga Allah kasih tahu lapang sempit lagi nih. Surat 65 ayat 7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hendaklah orang yang mempunyai keluasan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rizkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan.
diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani seorang melainkan sesuai dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan. Jadi ini Allah ulangi lagi nih. Kamu kaya, infak juga. Kamu pas-pasan, infak juga. Jadi kok penting banget ya. Sebetulnya Allah nyuruh kita infak lapang sempit senang susah ini ada tujuan Allah supaya Allah ingin menjadikan pada kamu itu mudah. Jadi kalau kita misalnya pengen ini nanti mudah, kayak ini nanti mudah, kayak ini mudah. Jangankan yang dia berdoa, yang kadang-kadang kita nggak berdoa aja kan dikasih oleh Allah. Rezeki yang tidak Iya. sangka-sangka. Wah, ya. Masya Allah. kalau dia istiqomah dan sabar, dia nggak kepikiran pun dikasih. Nggak kepikiran. Ada orang nih yang nggak kepikiran ganti mobil, diganti Allah. Masya Allah. Ada orang yang kepikiran lagi dia akan pergi kemana? Di Allah ini kan lagi. Jadi hidup tuh mudah. Tapi harus diingat juga, ada juga cobaannya, ada juga istiqomahnya. Jadi kalau misalnya kita infak mesti istiqomah terus gitu. Jangan misalnya hari ini infak, udah dapat rezeki lagi dia diem. Ya, Kan jadi, udah kemarin. kan kemarin kan udah, masa mau diinfak lagi? Ya kenapa? Kan Allah juga akan nanti kalau kita tahan, nggak kita infakin, Allah juga nahan juga nanti. Jadi jangan ditahan aja. Allah bilang, lu berani, gue lebih berani lagi. Lu jual, gue borong. Kata Ustaz Yuli. Masya Allah. Nah jadi makanya infak itu, wah luar biasa itu. Luar biasa. Makanya kalau orang nggak infak itu, ya bayangin kalau sholatnya terima, haji nggak diterima, umroh nggak diterima, Sia-sia. puasa nggak diterima. Nah makanya ini ada ustazah kemarin yang cerita, kenapa ya orang udah dia ngajinya berapa kali khatam, tapi dia nggak baca artinya, tapi dia sama orang tuh kayaknya keras, tega. Kenapa ya? Nah karena ngajinya itu nggak baca artinya. Iya betul. Orang kalau ngaji nggak baca artinya bisa juga kita nih ngaji nih udah 10 kali khatam nih, kita udah udah 10 kali khatam. Karena nggak tahu Ya. artinya. Ya lu sih ya, khatam sekali juga belum. Nah, gitu kan. Siapa? Iya. Nah tapi kalau kita yang kita baca artinya ini nggak bisa begitu. Malah justru kita yang orang berinfak ngaji sholat itu bukan begitu, dia malah merendahkan lagi, rendah hatinya, rendah. Jadi nggak seperti yang tadi. Banyak Pak Kiai yang gitu. Padahal dia kalau azan aja udah di masjid, ngaji di mana-mana gitu. Tapi memperlakukan orang lain masih nggak ada hati gitu Pak Kiai, Masya Allah. Ternyata ya kendalanya emang dia tidak baca isi Quran. Dia baca isi Quran. Karena kalau orang tuh nggak baca isi Quran tuh, ya nggak akan ada masukan dia Benar. untuk ilmunya. Rasanya Nggak ada perubahan. pengalaman pribadi dari kecil kan udah belajar ngaji, udah sholat, tapi nggak baca Quran nggak sama artinya ya. Betul. Jadi nggak bisa memahami apa perintah Allah. Iya, jadi kebanyakan di masyarakat ini taunya kalau udah sholat, udah puasa, udah ngaji, Bener gitu. udah benar nih, udah beragama banget nih. Iya. Tapi tidak memperhatikan bagaimana dia memperlakukan orang lain, menjaga perasaan orang lain gitu Pak Kiai. Padahal kalau kita lihat di Quran itu kan Allah katakan di samping kamu hablum minallah, kamu hablum minannas. Sampai ada di Quran itu sampai kamu harus menghormati tetangga. Bayangin loh. Ini nih 14,5 abad yang lalu kayak apa tetangganya? Mungkin 1 kilo ada orang lagi, 1 kilo ada orang lagi. Tapi Allah udah bilang kamu harus menghargai tetangga, Masya Allah. Dan juga kalau orang kaya tidak infak, lihat sombongnya. Sombongnya, gayanya lah. Karena merasa itu dari Wah itu kerja keras dia. dari Pak kerja Kiai. keras dia. Coba deh kalau orang kaya tapi dia berinfak sedekah, orangnya rendah hati, orangnya kemana ya? Beda sekali. Aku punya kenal Pak Kiai, orang itu rajin bersedekah. Ya bukan kita ngerasa di kita benar, tapi melihat dari ibadahnya dia. Dia nggak sholat, tapi dia tuh baik sama orang. Tapi dia infak sedekahnya tuh, Masya Allah, untuk keluarganya pun, untuk orang lain pun dia bener-bener dia iniin deh bilang. Tapi untuk sholatnya kita melihat, karena kita suka jalan bareng gitu ya, waktunya aja dia nggak sempatkan waktu gitu.
kita menyayangkan, ya Allah sayang sekali dalam hati kecil saya gitu ya. Nah setelah baca Quran ini, tapi kan Allah tidak ini sama orang yang tidak sholat ya Pak Kiai ya, dibilang kafir. Tapi itu untuk infaknya dia tuh, Masya Allah, untuk baiknya hablum minanasnya, benar-benar dia tuh menjaga perasaan orang atau bagaimana. Itu nanti bagaimana tuh Pak Kiai? Coba lihat surah 9 ayat 53 sampai 55. Silakan Ustazah Ani. Baik, saya baca surat 9 ayat 53. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah Muhammad, infakkanlah hartamu baik dengan sukarela maupun dengan terpaksa. Namun infakmu tidak akan diterima. Sesungguhnya kamu adalah orang-orang yang fasik. Terus Sadaqallah. sampai 55. Dan yang menghalang-halangi infak mereka untuk diterima adalah karena mereka kafir atau ingkar kepada Allah dan Rasulnya, dan mereka tidak melaksanakan sholat, melainkan dengan malas, dan tidak pula menginfakkan harta mereka melainkan dengan rasa enggan atau terpaksa. Maka janganlah harta dan anak-anak mereka membuatmu kagum. Sesungguhnya maksud Allah dengan itu adalah untuk menyiksa mereka dalam kehidupan dunia dan kelak akan mati dalam keadaan kafir. Shadaqallahul azim. Nah, jadi ada juga orang yang cukir sedekah nih, baik pada orang, untuk tangannya, saudaranya. Baik. Tapi Allah katakan kalau dia fasik, nggak diterima. Nggak diterima. Arti fasik itu, tadi itu, dia nggak percaya sama Allah, dia juga nggak sholat, dia juga ya nggak percaya Quran misalnya itu. Allah bilang ini nggak diterima, beda cegar-cegar ini. Allah katakan apa? Nanti Allah katakan ini orang ini nanti hartanya tuh kan dihabisin oleh Allah. Habis Pak Ustadz, nyata aku melihat benar dia meninggal, dia meninggal dengan peninggalan rumah, motor, mobil, semua, sampai aku ngerasa ya Allah. Jadi pelajaran buat kita kan melihat gitu, ya Allah sayang sekali, apalagi pas udah ngaji dengan Pak Ustadz kan, dengan dikasih tahu kita infak tapi nggak sholat, itu tuh bagaimana? Ya nggak diterima. Nggak diterima. Tapi bener harta peninggalan dia tuh habis Pak Ustadz. Betul. Gitu. Bener nyata aku melihat kejadian-kejadian yang kayak gitu tuh, Masya Allah. Nah makanya Allah menceritakan tentang orang yang masuk neraka. Kenapa sih orang kok bisa masuk neraka itu? Coba lihat di surat 74, 38 sampai 51. Ayat 38. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, saya akan bacakan surah ke-74 Al-Mudassir ayat 38. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Setiap orang bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya, kecuali golongan kanan. Berada di dalam surga, mereka saling menanyakan tentang keadaan orang-orang yang berdosa. Apa yang menyebabkan kamu masuk ke dalam neraka Sakor? Mereka menjawab, dahulu kami tidak termasuk orang-orang yang melaksanakan sholat, dan kami juga tidak memberi makan orang miskin. Bahkan kami biasa berbincang untuk tujuan yang batil bersama orang-orang yang membicarakannya, dan kami mendustakan hari pembalasan sampai datang kepada kami kematian. Maka tidak berguna lagi bagi mereka syafaat pertolongan dari orang-orang yang memberikan syafaat. Lalu mengapa mereka orang-orang kafir berpaling dari peringatan Allah? Seakan-akan mereka keledai liar yang lari terkejut, lari dari singa. Bahkan setiap orang dari mereka ingin agar diberikan kepadanya lembaran-lembaran kitab yang terbuka. Shadaqallahul azim. Jadi Allah harus tahu ini ada golongan kanan nih. Kalau golongan kanan itu dia masuk surga ini. Golongan kanan dia beriman, bermaksud di surga ini. Tapi golongan kanan ini nanti di hari kiamat nanti Allah perlihatkan di surga neraka itu bisa ini ya, bisa orang itu, orang di surga bisa melihat orang Saling di neraka, melihat gitu. saling Transparan melihat. ya Pak Kiai. Ya. Nah, kebetulan dia ini orang yang golongan kanan di surga ini, dia melihat mungkin saudaranya, mungkin temannya
ada di neraka. Loh kenapa kamu masuk neraka? Orang kalau neraka itu jujur. Udah nggak bisa Sangat bohong lagi jujur, Pak Masya Kiai. Allah. Kenapa sih kamu masuk neraka? Dia ngomong dengan jujur. Dulunya saya nggak sholat. Nih lihat nih, sholat dulu ini. Kenapa masuk neraka itu? Karena tidak sholat. Dia ngomong lagi, bukan saja nggak sholat. Dulunya itu nggak sedekah, udah fakir miskin. Dia ngomong lagi nih, kenapa saya masuk neraka ini? Karena dulunya saya itu sering rumpi terus. Membicarakan hal yang tidak batil. tidak ada Batil modalnya. terus. Yang keempat, dia dulu nggak percaya adanya surga, neraka itu nggak percaya. Gara-gara dia punya 4 ini, dia bilang, makanya kami ini nggak ada orang yang bisa nolong kami. Nggak bisa. Allah juga nggak nolong dia. Dan nah makanya Allah bilang, kenapa ya orang-orang kafir itu kalau dia diajak ngaji itu seperti keledai liar ketemu singa. Jadi ini keledai liar ketemu singa. Langsung kabur. Kabur gitu. Kenyataan benar kan? Benar. Orang kalau diajak ngaji, undangan 150 datang udah bagus tuh. Tapi kalau diajak ulang tahun, undangan 100 siapin 300 makanan. Ada aja alasannya Pak. Kalau ngaji itu, 1000 alasan. Masya Allah. Padahal di hari kiamat nanti orang itu akan menginginkan lembaran-lembaran terbuka catatan-catatan baiknya sama dia hidup-hidupnya. Padahal kalau sudah memahami Al-Quran itu rasanya kurang lagi apa ya akan dikasih Pak Kiai gitu ya. Kayaknya Iya. rugi gitu kalau setiap ini nggak dapat Iya, apa gitu ya yang bakalan Pak Kiai kasih ke kita gitu. Ya, ya betul. Nah itu kan sudah dapat hidayah petunjuk Quran kan. Kalau orang yang belum dapat hidayah petunjuk Quran, nggak begitu kan. Nah jadi Tadi dibahas tuh ya. makanya kan kalau kita lihat di ayat ini berarti kan orang itu kalau ingin masuk surga itu terus sholat. Yang kedua berarti dia infak sedekah. Yang ketiga berarti dia jauhin ngerumpi. Yang keempat dia bilang apa? Jangan sampai nggak percaya kita hari akhirat. Ada yang nanya nih, Ustadz, kita kayaknya belum komplit deh kalau 4 ini. Saya bilang belum komplit. Bisa nggak kita masuk surga? Saya bilang yang mana dulu yang belum komplit. Tapi kalau belum komplit 2 di depan, jangan harap masuk surga. Dibilang Pak Haji, Pak Ustadz ini ya nomor 3 ini kadang-kadang masih aja kita terpengaruh nih ngerumpi. Saya bilang asal 1, 2 insya Allah masih bisa. Nah yang ketiga 3, 4 aja jangan. Karena kalau 2 ini sudah, Allah ada jaminan mata Allah. Tapi kalau nggak ada 2 ini, nggak ada jaminan. Nah makanya kan di dalam surat 8 ayat 34 itu. Bismillahirrahmanirrahim. Mengapa Allah tidak menghukum mereka padahal mereka menghalang-halangi orang untuk mendatangi Masjidil Haram? Dan Suratnya 8 ayatnya 3 dan 4. Oh, 3 dan 4. Oke tadi lagi nyambungin kok kagak nyambung ya. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yaitu orang-orang yang melaksanakan sholat dan yang menginfakkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Mereka itulah orang-orang yang benar-benar beriman. Mereka akan memperoleh derajat tinggi di sisi Tuhannya dan ampunan serta rezeki nikmat yang mulia. Shadaqallahul azim. Ini kalau orang ada 2 ini nih, sholat nggak pernah tinggal, infaknya nggak pernah tinggal juga. Kalau ada 2 ini Allah akan 1. Inilah orang yang benar-benar beriman. Ada 2 ini inilah orang-orang yang diangkat harkat derajatnya. Ada 2 ini Allah katakan Allah ampuni dosa-dosanya. Ada 2 ini Allah katakan Allah berikan pada kamu itu rezeki yang berkah. Arti berkah itu dapat lagi. Nih, dapat lagi nih. Ini dapat lagi. Kadang belum habis. Belum habis yang lama aja datang lagi. Habis lama lagi datang lagi. Kenapa? Karena ada 2 ini. Kurang dari 2 ini nggak bisa. Seperti tadi sholat saja nggak bisa. Tadi kan karakternya kan beda kan. Kalau sholat sudah dia infak atau dia infak saja. Misalnya tadi dia nggak sholat nggak bisa juga. Mesti dua-duanya itu. Dua-duanya jalan paralel. Itu yang digambarkan di akhirat itu terkadang secara tidak sengaja langsung terlihat di dunia Pak Kiai ya? Iya bisa. Karena benar-benar ada pengalaman yang melihat gitu, saya melihat sendiri
dengan kekayaannya dia, dengan baiknya dia, dengan hablum minannasnya, dengan mertuanya, adik-adik iparnya semuanya. Tapi Allah itu kasih peringatan gitu. Maksudnya ini loh, kalau kamu nggak sholat, Allah akan habiskan harta kalian gitu. Makanya kan sebetulnya kalau kita sudah ngaji ini, jadi kita itu dalam kehidupan kita ini sebetulnya kita ini terus belajar terus di dunia ini. Kita melihat ini contohnya, oh, kenapa dia begini ya? Kenapa dia begini ya? Saya lihat ada saudara saya di sini di Jakarta ini, ada dua, ini kaya semua nih dua ini. Tapi yang satu ini suka, dia suka sekolahin orang, dia suka memang masjid, terasa gitu. Yang satu ini iya juga sih, tapi dibandingkan dengan ini kurang. Nah saya lihat yang ini nih sampai ke anaknya, ya Allah. Yang ini kayaknya enggak nih. Saya bilang, I know. Ya. Jadi dari dua ini aja nih saya udah tahu. Sholat sama infak ya. Kalau saudara saya emang orangnya alhamdulillah baik. Sama orang tua baik, sama saudara baik. Tapi emang kalau ngaji belum ya. Tapi dia baik, sholat, puasa, rajin. Insya Allah itu bisa termasuk golongan masuk surga. Ada yang nanya nih ke saya. Yang nanya ini gini. Dia yang nanya itu orang hebat. Pak, saya ini kalau sholat nih, kalau infak itu alhamdulillah dia bilang. Tapi saya hanya ngaji belum. Oh gitu. Jadi apa saya masuk surga? Tapi saya dua ini udah. Saya tanya ke Bapak. Bapak baca Fatihah, Quran nggak? Quran. Bapak baca ayatnya, Quran nggak? Quran. Ya udah Bapak masuk surga ini. Tapi kalau belum, gini misalnya baca ayat baca Qurannya nggak Quran, ya berarti sama sekali dia nggak baca Quran. Tapi akan berbeda kalau orang itu ngaji, terus dia sholat, terus dia infak lebih tinggi nilainya. Nah kalau ini tadi kan misalnya dia sholat nih, sholat infak, tapi dia ngajinya mungkin nggak rutin, cuma dia dengar ceramah aja, tapi ceramah Quran masih bisa masuk. Tapi kalau sama sekali tidak, nggak bisa dia. Pak Kiai, berbicara tentang infak nih Pak Kiai. Sebenarnya infak itu untuk siapa aja sih Pak Kiai? Setahu kita selama ini sedekah dengan anak yatim itu aja Pak Kiai. Mari kita lihat pada siapa saja infak itu. Surat 2 Al-Baqarah 215. Silakan Mbak Rini. Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mereka bertanya kepadamu Nabi Muhammad tentang apa yang harus mereka infakkan. Katakanlah, harta apa saja yang kamu infakkan hendaknya diperuntukkan bagi kedua orang tua, kerabat, anak yatim, orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan. Dan kebaikan apa saja yang kamu kerjakan, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Shadaqallahul azim. Jadi Allah katakan, ada orang nanya ke Nabi, kalau saya ini mau sedekah, mau infak kemana saja? Nabi belum jawab. Turun ini, hai Nabi, kalau kamu nanti orang nanya lagi tentang ini, jawab. Satu, ke orang tua. Ini orang tua itu pertama tuh. Yang kedua, kerabat. Kerabat itu siapa tuh? Kerabat tuh kayak adik ya kakak, adik susah, kakak susah. Atau kerabat ini bisa teman sekolah kita dia susah. Atau teman kita dulu pengajian susah masuk kerabat. Ya, teman seperjuangan bisa. Yang ketiga, siapa lagi ketiga? Anak yatim. Yang keempat, orang miskin. Yang kelima, perjalanan orang yang di jalan Allah, kayak orang sekolah tuh. Atau kayak jalan Allah itu misalnya kayak marbot masjid, imam masjid, atau guru agama masuk, ustazah masuk, kiai masuk itu, masuk. Ya Ustadz masuk, cuma nanti kalau kita angkat-angkat yang itu nanti orang bilang mantan ya harus begitu. Takut salah. Padahal memang benar itu. Kenapa benar? Karena ada ayatnya lain selain daripada itu. Surat 2 ayatnya 273. Silakan. Baik, terima kasih. Saya akan baca surat 2 ayat 273. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Apa yang kamu infakkan adalah untuk orang-orang fakir
yang terhalang usahanya karena jihad di jalan Allah, sehingga dia yang tidak dapat berusaha di bumi, orang lain yang tidak tahu menyangka bahwa mereka adalah orang-orang kaya karena mereka menjaga diri dari meminta-minta. Engkau Muhammad mengenal mereka dari ciri-cirinya. Mereka tidak meminta secara paksa kepada orang lain. Ya. Apapun harta yang baik yang kamu infakkan, sungguh Allah Maha mengetahui. Subhanallah. Selain dari tadi 5 tadi itu kan, ada lagi Allah tekanan. Ada lagi orang itu berinfak pada siapa? Orang-orang yang terikat di jalan Allah. Dia nggak bisa lagi berusaha apapun juga karena dia terikat di jalan Allah. Misalnya kayak ustazah, kayak ustad, orang kerja bisa juga itu masuk juga. Nah cuman ada syaratnya. Syaratnya ustazah itu tidak meminta-minta. Nggak pernah dia minta itu, nggak pernah sama sekali. Biar kepada temannya dekat juga nggak bisa, kepada siapa juga nggak bisa. Yang kedua apa? Dia juga ke jemaah juga apalagi. Wah minta ke jemaahnya, nggak. Malah jemaahnya nganggap dia orang kaya. Orang kaya, padahal sebenarnya nggak kaya-kaya amat. Ya, cuman karena dia ini tidak menjaga diri. Nah makanya kan berkali-kali saya katakan di sini, baik ustadz atau ustazah, jangan kita orang-orang misalnya minta ceramah, wah tarifnya sekian, atau nggak ngomong begitu sih, ya biasanya sih sekian sih. Nah itu sama juga itu ngomong bensin aja. Iya, atau ya bensin lah, atau makan siang sama juga. Jadi kalau orang nanya, jangan sebut itu. Pasrah kepada Allah saja. Yang penting cocokin jadwalnya. Saya bisa, situ bisa, selesai. Jadi jangan kita misalnya, wah ini itu coba nanti. Ada amplopnya nggak ya? Akhirnya nanti begitu, nanti jelek di mata Allah jelek, nah, di mata manusia juga jelek, nggak boleh. Pokoknya ilmunya juga nggak sampai ya Pak? Nah nggak sampai juga. Sebetulnya kalau orang itu percaya kepada Allah, nggak usah ya ngomong usah gitu khawatir juga ya, lah. Pak. Tapi kebanyakan begitu Pak Ustadz dalam acara misalnya Apalagi Maulid ustadz-ustadz yang gitu. udah terkenal gitu. Oh iya. Manajemennya Iya. Puluhan juta kadang. Manajemennya itu kan dulu saya kan ada juga kan manajemen waktu sebelum corona itu. Iya. Nah juga manajemen. Tapi sudah bilang maaf manajemen. Jangan sekali-kali ngomong bahwa berapa harganya, berapa. Yang penting cocokin jadwal, oke. Begitu aja. Iya, udah itu aja. Nah saya suka merubah itu, tidak pernah merubah kecuali ini nih. Ini ada punya rutin nih, rutin. Tahu-tahu ini ada orang minta satu nih, karena ini rutin. Oke, ya ini nanti kita minta izin, mungkin saya wakilkan per siapa, terus kita yang situ. Yang rutin, kalau nggak rutin enggak. Apalagi kalau dia misalnya udah 3 bulan minta, udah 2 bulan. Baru pertama mengundang Pak. Iya, pertama mengundang. Sayang. Dia kan pingin Quran ke kita ini. Nah, padahal sebetulnya ya itu orang nggak baca Quran tadi itu. Kita lihat nih misalnya di surat Yasin ayat 21. Silakan Ustazah Yuli. Baik. Saya baca surat 36 ayatnya 21. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ikutilah orang yang tidak meminta imbalan kepadamu, dan mereka adalah orang-orang yang mendapat petunjuk. Nah, ikutilah orang yang tidak meminta imbalan atas apa ajakannya itu, itulah orang yang dapat petunjuk. Jadi kalau ingin dapat petunjuk itu ini. Dan juga sebetulnya kalau orang yakin kepada Allah, kenapa sih ngomong kayak gitu? Kita minta aja kepada Allah. Minta kepada Allah lah kasih kok. Nah, orang beriman itu tidak akan terpotong nikmatnya gitu. Apa istilahnya Pak Kiai? Aduh, rezeki itu Masya Allah, Masya Allah. Ya, tidak akan dikurangi haknya. Betul sekali. Betul itu. Makanya kan di surat 112 itu. Silakan Ustazah Ani. 112. Baik, saya baca surat Toha ayat 112. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan barang siapa mengerjakan kebajikan sedang dia dalam keadaan beriman, maka dia tidak khawatir akan perlakuan zalim terhadapnya, dan tidak pula khawatir akan pengurangan hak. Nah, jadi kalau dia benar-benar beriman, beramal soleh, Allah katakan, nggak usah khawatir atas perlakuan orang kepada kita yang tidak benar.
Padahal jangan juga khawatir kalau ada orang yang mengurangi hak kita. Selama kita beriman bermasalah, yakin aja udah. Yakin aja. Nah, cuman kembali ke tadi, karena nggak ngaji. Padahal Allah berkali-kali loh ngomong itu di surat 26 coba. Surat 26. Silakan Ayatnya Ustazah Tia. 108. 8. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maka bertakwalah kamu kepada Allah dan taatlah kepadaku. Dan aku tidak meminta imbalan kepadamu atas ajakan itu. Imbalanku hanyalah dari Tuhan seluruh alam. Ini kan Shadaqallahul adzim. Nabi Muhammad diajarkan oleh Allah. Ini Muhammad nih. Aku tidak minta upah atas ajakan yang aku berikan kepada kamu itu. Upahku hanya dari Allah, Tuhan semesta alam. Masya Allah. Tinggi banget ya. Lah, kalau saya mikir gini aja, orang nyembah berhala, nyembah batu itu mesti dikasih Allah rezeki. Apalagi yang kita nyembah Allah tahajud malam 5 waktu. Ya, orang yang nyembah nggak sholat berhala aja dikasih rezeki, masih dikasih ya, Pak, rezeki. ya. Apalagi yang kita sholat, kita infak, gak mungkin lah Allah menyanyiakan itu. Cuman masalahnya orang baca nggak Quran. Ini bukan sekali ini. Coba kita lihat lagi di ayat yang 120. Surat Surat- ke-26. Ya, suratnya tadi tetap suratnya sama. Di ayat 127 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan aku tidak meminta imbalan kepadamu atas ajakan itu. Imbalanku hanyalah dari Tuhan seluruh alam. Masya Allah, diulang lagi ya Pak. Cuma masalahnya kalau orang ngaji nggak baca ayat, artinya yang nggak tahu dia. Kita lihat lagi nih, 145. 26 ayat 145. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan aku tidak meminta sesuatu imbalan kepadamu atas ajakan itu. Imbalanku hanyalah dari Tuhan seluruh alam. Sadaqallah. Sama kan tadi kan? Ya, sama. 3 ayat dalam satu Iya. surat. Ulang-ulang. Masih ada lagi. Masya Allah. Ya, masih ada lagi. Tadi ke 145 kan? Sekarang 160. 164. 164. Silahkan Ustazah Nengsi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan aku tidak meminta imbalan kepadamu atas ajakan itu. Imbalanku hanyalah dari Tuhan seluruh alam. Berapa kali? 4 kali. 4 kali. Masih ada lagi. Masya Allah. 180. Nah, 841. soalnya yang ada di Quran cuma 841. Silahkan Ustazah Yuli Halim. Baik, saya akan baca suratnya 26. 26 180. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan aku tidak meminta imbalan kepadamu atas ajakan itu. Imbalanku hanyalah dari Allah seluruh alam. Iya. Sadaqallah. 5 kali kan? Nah, makanya ada orang nih, ada cerita nih. Ada cerita, saya nggak sebut namanya nih. Seru nih kayaknya. Ada cerita. Jadi satu saat saya lagi kemana gitu, nggak bisa ngisi itu. Terus ini sopirnya dia itu ngomonglah sama yang sopir bawain saya. Siapa ya kira-kira pengganti Pak Najam kalau enggak? Terus dia bilang, saya juga bisa. Oh bisa ya, bener nih bisa. Terus si dia kira-kira berapa ya dikasih ya? Biasanya kan 2 jutaan lah apa namanya juga. Insya Allah. Mohon maaf ini cerita jadinya. Iya. Ini sebagai intermezzo aja. Iya. Kemudian dia ngomong lagi sama supir nih. Oh itu, saya bilang kalau dia nggak ngomong begitu, dia itu kan direktur bank, biasanya 10 juta. Masya Allah. Nah jadi nggak karena tadi itu nyebut itu, ya segitu aja. Insya Allah.
Dan kita, wallahualam, kita nggak susun apa dia ambil seperti tadi nggak tahu atau apa. Cuma kenapa? Nggak, coba kita bilang aja, udah terserah Allah aja. Yang penting Jangan saya ada sebut waktu. nominal, Mas Yai. Iya. Nominalnya ya. Dan Allah tuh nggak akan salah kok ngasih kita rezeki kok. Allah nggak salah. Takarannya. Pak Iya. Kiai, berapa jumlah infak yang harus kita keluarkan? Oh, memang untuk normalnya paling kurang itu surat 841 itu paling kurang. Dan ketahuilah, sesungguhnya segala yang kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka seperlima untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak yatim, orang miskin, dan ibnu sabil. Demikian jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad di hari Furqan, yaitu pada hari bertemunya dua pasukan. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Shadaqallahul azim. Ini kasusnya perang Badar. Waktu perang Badar itu yang umat Islam itu menang telak tuh. Ya ratusan melawan ribuan. Kalah mereka. Banyak rampasan perang. Nah, turun ayat Allah ke Nabi Muhammad. Rampasan perang itu kami bisa keluarin 1/5. Bahasanya 1/5 kan. Nah, kalau misalnya ada orang nih, kan perang itu kan bukan saja perang fisik. Makanya kata Rasul, kita perang ini, Badar ini masih kecil nih. Ada lagi yang perang lebih besar lagi. Perang melawan hawa nafsu. Nah, kalau perang yang begini, perang ini kalau nggak mati, terbunuh atau tertawan. Apalagi kita cuma dapat rezeki lagi perang melawan hawa nafsu aja, ya udahlah 20% kecil, ceker. Nah, makanya paling kurang itu 20%, 1/5. Tapi ada ini kalau kita mau lebih bagus lagi, supaya kita ini disayang oleh Allah nih, ada 50. Masya Allah, luar biasa ini. 50. Kenapa? Surat 25, 63 sampai 67. Silakan Ustazah Fia. 2563. Baiklah, saya akan bacakan surah ke-50 ayat 25, 63 sampai 67. 25. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih itu adalah orang-orang yang berjalan di bumi dengan rendah hati. Dan apabila orang-orang bodoh menyapa mereka dengan kata-kata yang menghina, mereka mengucapkan salam. Dan orang-orang yang menghabiskan waktu malam untuk beribadah kepada Tuhan, mereka dengan bersujud dan berdiri. Dan orang-orang berkata, "Ya Tuhan kami, jauhkanlah azab jahanam dari kami, karena sesungguhnya azabnya itu membuat kebinasaan yang kekal. Sungguh jahanam itu seburuk-buruk tempat menetap dan tempat kediaman." Dan termasuk hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih, orang-orang yang apabila menginfakkan harta mereka tidak berlebihan dan tidak pula kikir di antara keduanya secara wajar. Jadi Allah kan ada orang itu di Quran itu yang surah 25, 63 itu ibadur rahman. Ibadur Rahman. Jadi arti ibadur rahman itu hamba Allah yang Allah sayangi. Ingin dong kita menjadi hamba Allah yang Allah sayangi kan. Tapi Allah kan ada ciri-cirinya. Ciri-cirinya yang pertama apa? Dia berjalan di muka bumi dengan rendah hati, nggak sombong orangnya nggak sombong, orangnya baik gitu. Dan yang kedua, tentang apa yang kedua? Yang kedua, orang-orang yang kalau ada orang ngata-ngatain dia nggak balas sumpah serapah. Cuma dia balas ya mudah-mudahan orang itu selamat, orang itu senang, itu aja tuh nggak ada, meskipun dia orang itu sumpah serapah dengan dia tidak balas dan sumpah serapah. Yang ketiga, orang-orang ini setiap malam tahajud. Setiap malam mereka nggak pernah tinggal untuk dia sholat malam. Nah, yang keempat, orang-orang yang selalu berdoa minta dijauhkan dari azab api neraka jahanam.
Jadi dia berdoa betul supaya dijauhkan dari azab Allah. Yang keempat dan yang kelima, orang-orang yang apabila menginfakkan hartanya di jalan Allah tidak sedikit, tidak juga berlebihan, sedang di antara itu. Ya sedang berarti tadi itu bagi dua. Ini kalau diinfakkan semua juga nggak boleh Pak Kiai ya? Ya nggak boleh karena ada hak kamu. Ini yang infak masalah tadi ya Pak Kiai tentang ke anak yatim. Terkadang itu kita kasih ke anak yatim, tapi sebelum saya kenal Quran gitu, maksudnya dengan baca artinya, Taunya anak yatim aja anak ya? yatim gitu. Tapi kita melihat dengan keadaan ibunya yang maaf-maaf berlaga seperti orang yang seperti apa gitu kan. Jadi kita melihatnya itu kita kasih ke anak yatim, tapi keadaan dia tuh seolah-olah kayak gimana ya, gaya hidupnya yang tinggi gitu, mewah. Urusan dia Terkadang sama kan kita, iya, terkadang begitu kan ya kita melihat. Iya, Tapi Masih banyak yang lebih karena membutuhkan. masih banyak yang lebih membutuhkan. Jadi kita mikirnya gini, bukannya kita, maksud saya pribadi pernah merasakan hal itu, kok kita ini ke anak yatim tapi melihat kayak orang tuanya seolah-olah berlagak Glamor gitu ya. gimana gitu. Sedangkan kita juga tahu untuk kepentingan dia pun susah, tapi dia bergaya dengan gayanya dia. Terkadang kita biar deh yang tadinya kita 1 bulan ini buat fokusin pos-posin ke anak yatim itu kita alihkan ke yang lain, tuh bagaimana tuh Pak Kiai? Ya, jadi gini. Jadi Allah kan tadi kan pertamanya sebenarnya itu ke orang tua, kerabat, terus baru anak yatim Anak kan. yatim itu. Jadi anak yatim udah nomor 3 nih. Kalau itu orang tua sudah, kerabat sudah, baru ke anak yatim. Nah sekarang anak yatimnya kan apa dia anak yatimnya yang orang tuanya glamor atau anak yatimnya orang tuanya nggak glamor, terserah aja. Saya niatnya bukan anak yatim. Yang penting niat, yang Yang penting penting niat. Ya kadang-kadang bisa setan juga nih. Iya itu dia Supaya setannya kita- itu yang susah jangan kita beri anak yatim, dihalaukan kita gitu. bilang ya dia kan Gayanya gayanya gitu. kan. Setannya itu harus diusir loh. Kita jangan lihat gaya ibu. Makanya kan sebelum baca Dia ini. Quran artinya nih. Ya, dia ini adalah orang-orang yang ditinggal bapaknya. Ini dia mau membahagiakan dirinya. Nggak usah jauh-jauh. Orang yang sudah dewasa aja ditinggal bapak itu. Saya sudah sudah menikah ditinggal orang tua. Itu aja saya aduh. Sedih. Bagaimana kalau anak yang umur Masih kecil. Kecil. Kita ngerenes ngeliat keadaan anaknya. Nah, Kita kasih kan iya nggak mungkin ke betul. anaknya, ke orang tuanya. Tapi kayaknya disalahgunakan. Terkadang jadi udah deh benda urusan dia sama Allah deh gitu Pak Kiai. ya benar Udah itu, udah urusannya kepada Allah. sama Allah aja Judulnya kita ngasih sudah aja. memberikan gitu. Kita Terserah sudah dia ya. memenuhi perintah Allah. Perintah Allah. Daripada kita nanti wah dia kan ibunya kan. Iya, ada setan-setan seperti Ya, itu. setan Cuma kan. mas pikir lagi, Iblis kan. bila kita Allah deh Nah. gitu. Kecuali kalau gitu ada pilihan. Ya ada pilihan nih. Prioritas. Ini kayaknya ini anak yatim yang susah benar. Sementara ini yang kayaknya ibunya nggak begitu susah. Boleh nih. Udah kita utamakannya ini. Iya. Tapi jangan lupa, yang namanya sedekah, mau orang kaya kayak, mau orang miskin kayak, asal memenuhi kerja tadi, cukup-cukup aja. Kenapa? Sedekah itu akan balik ke diri kita. Apa baliknya itu? Apa baliknya itu berupa kesehatan? Apa baliknya berupa materi? Apa baliknya anak kita jadi baik? Apa baliknya itu kita bahagia? Atau baliknya kita ditemukan sama orang yang baik-baik? Nah, balik lagi ke imbalan yang tadi. Ya betul. Tentang ustadz yang tidak minta imbalan. Apakah harus ini Quran, ustadz atau ustadzah? Tapi kalau misalkan orang pekerjaan gitu, misalnya kita berbuat baik aja, tanpa kita meminta, Allah akan gantikan pakai Ganti, itu. betul. Segala sesuatunya pasti Allah ganti. Nah, Pak Kiai, kadang orang mau berinfak itu takut hartanya malah berkurang. Sebenarnya kan tidak seperti itu Pak Kiai. Sebetulnya malah hartanya itu bertambah kalau dia tahu Quran. Kenapa? Karena Allah kasih tahu kan. Orang yang berinfak itu asal penuhi syaratnya nih. Surah 2, 261 dan 62. 2261. Silakan. Siapa? Silakan Ustazah Erwan. 2261. Surah 2, 261, 262. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha Luas, Maha Mengetahui.
orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, kemudian tidak mengiringi apa yang dia infakkan itu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan penerima. Mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka, tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Nah, jadi Allah bilang perumpamaan orang-orang menginfakkan hartanya di jalan Allah itu sebutir benih nih. Bahasanya begitu nih, sebutir benih tumbuh 7 bulir, 7 batang. Setiap batang, setiap bulir 100, 100, 100. Jadi 700 kan. Ya berarti 1 jadi 700, untung dong. Bang mana di dunia ini ada 1 jadi 700? Nggak ada. Bang Allah. Kalkulator Allah kadang-kadang Iya. Bahasanya Masya Allah luar biasa. kalkulator Allah itu kagak Oh, nggak ngerti kita. Di luar di nalar. luar nalar bener. Dah. Kemudian Allah katakan, ini kami lipat gandakan. Syaratnya cuma 2 aja. 1, kamu jangan suka sebut. Kan suka-suka ada orang suka sedekah juga tapi dia sebut-sebut itu. Nggak bisa kata Allah. Yang kedua, jangan menyakiti hati penerima. Misalnya kita nih, kalau kita bantu nih orang tua, atau kita bantu siapa? Dia itu kalau nggak gue, kalau nggak gue, jadi itu nanti Ada hilang. iblisnya. Minta, Allah minta cuma 2 aja syaratnya. Jangan disebut, jangan menyakitin hati si penerima. Kalau kamu nggak pernah sebut, kamu nggak pernah menyakitin penerima, udah balas 700, Allah bilang kamu juga nanti tidak akan sedih dalam hidup. Kamu juga nanti tidak akan khawatir hidup. Adanya apa? Bahagia, bahagia, bahagia. Makanya orang bersedekah itu bahagia sekali. Hatinya tenang ya. Tapi Tenang, Iya. beda Sudah rasanya. tenang. Kalau belum dikeluarin infak kayaknya itu asik. Gimana begitu? Panas. Karena ketika kita sedekah itu ada 3 yang senang Pak Kiai. Iya. Kita senang, Allah senang, ada orang lagi yang senang. Makanya orang bilang, kenapa kok infak itu sebegitu hebat? Saya bilang nih kita nih tahajud tiap malam senang kita kan. Iya. Allah juga senang. Kenapa kita misalnya ngaji itu kok senang baik? Betul, Allah senang, kamu senang. Bedanya dengan sedekah, Allah suka, kita suka, ada lagi orang lain lagi yang kita sukakan. Double kan? Nah, makanya kalau kita perhatikan, kenapa ya orang itu sampai Allah bilang begini, orang di akhir hayat saja, bukan dia mau yang lain-lain. Berilah kesempatan aku untuk aku berinfak sedekah supaya aku jadi orang soleh. Berarti infak sedekah itu supaya kita ini jadi orang soleh. Dan karena kita ini pingin ya Allah jadi orang soleh, soleha. Kita pingin ya Allah mudah-mudahan anakku soleh dan soleha kan. Bisa nggak Pak Ustadz menginfakkan atas nama anak karena kepingin anak kita menjadi anak yang soleh. Jadi seperti saya nih, ya Allah saya ini untuk anak saya mudah-mudahan gitu. Boleh Nggak bisa. seperti itu? Nggak bisa, cuman boleh kita berinfak sedekah. Ya Allah mudah-mudahan anakku jadi anak baik. Bisa. Iya, iya. Jadi kita Niatnya sedekahnya gitu. kita berdoa. Nah, kenapa? Karena Allah katakan memang orang yang berinfak sedekah itu sampai di akhir hayat saja. Coba lihat suratnya 63 ayatnya 10-11. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan infakkanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum kematian datang kepada salah seorang di antara kamu. Lalu dia berkata, menyesali, ya Tuhanku, sekiranya engkau berkenan menunda kematianku sedikit waktu lagi, maka aku dapat bersedekah dan aku termasuk orang-orang yang soleh. Dan Allah tidak akan menunda kematian seseorang apabila waktunya kematiannya telah datang. Dan Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Sadaqallahul azim. Nah, jadi sampai-sampai Allah ngasih tahu nih, infaklah kamu di jalan Allah sebelum kamu itu dalam keadaan sekarat. Orang kalau udah sekarat itu kan udah dunianya masih ngelihat separuh, akhirnya udah ngelihat juga nih. Apa yang dia omongkan? Ya Allah, yang dulu aku diwafatkan, aku ingin bersedekah supaya aku jadi orang soleh. Berarti sedekah itu bikin orang soleh. Sama kayak tadi, udah ngaji, udah sholat, tapi kalau yang nggak sedekah, nggak jadi soleh kan? Iya, Ini kok ngajinya rajin, badannya rajin, jidatnya sudah bermata hitam 3, tapi kok sama orang caci maki, sama orang kok nggak Tega, baik, dia tegaan. Kenapa ya? Tadi itu.
Dia belum soleh itu karena infak itu. Berarti infak sedekah itu bisa merubah karakter yang buruk menjadi Sangat baik. bisa. Sangat bisa merubah karakter kita dengan itu infak sedekah. Jadi banyak kalau orang yang sudah infak sedekah dia karena Allah, itu akan berubah itu. Orangnya jadi tenang, orangnya jadi senang, bahagia, lembut, nggak sombong, sama orang baik. Berubah itu. Ya karena kita kan bisa ada orang yang kaya tapi sombong. Kenapa lu gitu? Orang nggak senang, Allah juga nggak senang, Pak. Ya Allah udah senang, udah jelas. Jelas. Tapi biasa aja ngomongnya Ustazah. Aku gimana ngomongin tadi? Nggak seneng. Kenapa? Allah nggak senangnya kayaknya gimana Rawat wajahnya. Penuh ekspresi ya. Ekspresi. Masya Allah. Pak Kiai, Saking semangat. sering begini nih Pak Kiai. Aku kehilangan ini nih, aku tadi jatuh nih. Wah, kurang infak loh gitu. Kan benar Pak Kiai? Benar sebetulnya. Di balik itu Cuman kalau kita ngomong gitu mungkin dia tersinggung. Makanya kenapa ada anggota yang kita Podcast. undangan Oh sini ya. iya benar-benar. Tapi bagusnya dia apa? Dia nerima. Dan nggak marah Pak Kiai ya. Nggak marah kan? Karena kan saya belum kenal betul dia. Dia ngaji di luar. Orang apa ngaji dia cuek-cuek aja. Ngaji lagi dia cuek-cuek aja. Dia ngobrol sama sepupu-sepupunya itu. Satu saat mobilnya Tabrakan. Cigir. Tabrakannya juga nggak masuk akal Nggak Pak ya. masuk akal. Masya Allah. Dia nanya kepada saya, kenapa kok saya bisa begini? Saya bilang kurang infak. Langsung dia terima kan. Iya nih, iya. Benar kan? enak pakai kok ketemu orang begitu. Oh. Kadang ada yang marah-marah, enak aja. Akhirnya apa yang terjadi? Tahu kadang kan kayak gitu Pak Kiai. Kadang ada yang Tahu. begitu. Itu memang Emang kita tahu mesti- dari mana gue infak apa enggak kayak Ya, gitu kan. betul, kita harus mesti siap. Infak kan itu rahasia ya. Berarti infak itu nolak bala juga Pak Kiai. Iya. Oh, benar sekali. Masya Allah. Benar sekali. Makanya surat 2 195 tuh. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan impakkanlah hartamu di jalan Allah, dan janganlah kamu jatuhkan diri sendiri ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri. Dan berbuat baiklah, sungguh Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Allah bilang, infaklah kamu di jalan Allah. Jalan Allah tadi kan orang tua, ya kerabat, yang anak yatim, fakir miskin. Tadi itu kan, enggak. Iya. Dia udah infak di jalan Allah, kan? Kalau kamu berinfak di jalan Allah itu nanti supaya kamu jangan menjatuhkan diri ke dalam bahaya. Allah suruh lagi nih, infaklah kamu di jalan Allah. Allah itu mencintai orang-orang yang banyak berbuat baik itu. Jadi berarti orang infak itu Allah cinta. Jangan saja Allah, orang aja kan. Iya. Kalau orang suka berinfak kan senang banget nih. Disenengin Iya. Senangin orang. Kalau dia Senang datang bahagia. Aduh. Itu terkadang gambaran di dunia itu kayak di akhirat itu sama apa enggak sih pakai? Nggak sama, cuman agak mirip. Terkadang-kadang Ya. ada karena dengan apa yang mereka perbuat, Iya, itu yang iya. mereka petik. Jadi kita melihat gitu ya. Ya betul. Apa yang mereka lakukan di dunia kayaknya ya Allah ya Rob kayaknya indah banget gitu. Mudah-mudahan Iya, ke iya. akhirat gitu kan ya. Tapi ada seseorang yang dengan kita tahu perbuatannya dia, bukan kita menghakimi ya sebagai manusia, cuma Nah, bisa depan mata melihat ya. kok begini hidupnya, jangan hidupnya nanti lama-lama juga Iya. ya terlihat Nah. gitu Pak Kiai. Ya makanya kan dengan kita ngaji ini kita tetap belajar terus seperti ini. Apa yang kita misalnya selama ini kurang, coba kita cocokin dengan Quran. Apa yang selama kayak ini kita kurang, kita cocokin dengan Quran. Oh ini pelajaran buat saya, oh ini pelajaran buat saya. Berarti nanti suatu saat lagi nanti saya akan lebih baik daripada ini. Jadi di mana Quran kita nanti kita belajar. Berarti ngaji itu buat melihat diri sendiri ya Pak, bukan untuk melihat orang lain Pak. Iya memang. Untuk berkaca. Jadi Berkaca dengan diri sendiri. kita ngaji itu sebetulnya kita tuh apa ya? Mengoreksi diri kita sendiri, kita apa sendiri. yang kurang. Nah, kadang-kadang saya aja yang saya nyampaikan aja karena saya agak tersinggung. Tersinggungnya itu maksudnya bukan tersinggung. Iya, bukan apa? tersinggung, Cuma ya. gitu. Iya ya kok saya. Oh iya ya saya. Oh iya ya. Sama Pak Kiai saya juga kadang-kadang, duh gua banget nih. Makanya nangis itu ya. Makanya nangis kemarin itu ya. Iya. Kadang-kadang iya betul juga sih, Emang Pak Kiai. benar. Masya Allah. Lah saya aja yang Menyentuh. saya tahu. Pas banget Coba. gitu dengan kita. Saya nggak oh iya benar. Itu kalau begitu sudah jalannya Allah kali Pak Kiai ya. Ya, memang. Segala sesuatu tuh bisa ngepas. Sekarang bisa- itu begini aja deh. Kita ini mau ngikutin Allah kalau ingin berubah hidupnya. Selama kita ikutin maunya Allah, hidup kita akan berubah, akan lebih baik lagi. Amin, ya Allah. Tapi kalau dia tidak ngikutin Allah, kata Allah ya terserah lu.
You mau berubah hidup kamu di dunia, berubah hidup kamu di akhirat, ini Al-Quran nih. Jalannya udah Allah buka nih, ini Allah buka nih begini. Nah tapi itu pun juga mesti harus sabar juga. Kita harus sabar, ya harus sabar. Pasti kan kadang-kadang ada ujian ini. Selama dia sabar dan terus dia ngaji, Allah akan berikan terbaik gitu. Terbaik gitu. Ini tematik Quran ini bener-bener nyikat kesini kayaknya bikin penasaran lagi, belajar lagi. Kayaknya tuh nggak ada habisnya pakai Ya puas-puas ya. Makanya kan sampai Allah ngomong itu tentang infak itu, sampai Allah bilang gua ganti. Berarti supaya kamu jangan takut. Kayak di surat 34 ayat 39. Silakan Ustazah Yuli Halim. Saya. 3439. Baik, saya akan baca suratnya, surat Saba ayatnya 39. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah, sungguh Tuhanku melapangkan rezeki dan membatasi bagi siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Dan apa saja yang kamu infakkan, Allah akan menggantinya. Dan Dialah pemberi rezeki yang terbaik. Nah, coba. Allah kasih tahu, katakanlah Muhammad, di dunia ini kan ada orang yang diberikan rezeki banyak. Ada orang yang dibatasin. Ya memang betul juga nih, kalau misalnya orang sama, rezekinya nanti orang nggak saling membutuhkan nanti itu. Nanti berarti orang itu ya nggak saling membutuhkan. Jadi ada lebih kaya, ada yang kurang ini supaya orang saling membutuhkan. Nah tapi Allah kasih tahu, jika kamu menginfakkan hartamu di jalan Allah, apa yang kamu infakkan di jalan Allah itu Allah bilang gua ganti gitu. Gua ganti. Udah Allah bilang gua ganti. Di ujungnya apa? Sesungguhnya Allah itu Maha Pemberi rezeki. Kita kan nggak tahu kan. Kalau Allah itu Maha Pemberi rezeki, Dia berikan pada kita rezeki yang terbaik sekali. Rezeki itu bukan saja materi, masuk ya sehat, masuk kita diberikan petunjuk Quran. Terus rezeki itu kita ditemukan sama orang baik-baik. Ketemu Pak Kiai juga rezeki. Oh, namanya gampang. Susah loh ditemuin. Wah, nggak gampang. Ada yang sampai sholat tahajud Pak Kiai. Wah, iya. Coba sampai begitu. Nanti kita beruntung ya. Setiap hari bisa ketemu Pak Ya, Kiai. emang beruntung. Makanya selalu nunggu tuh apa yang dikasih pakai lagi apa ya gitu kayaknya bikin hati banget. Makanya Ngiri dengan pakai itu kayaknya ya Allah ya Rob. ya pokoknya doain Kiai supaya doanya dikabulin, doain Kiai supaya keinginannya dikabulin oleh Allah, doanya diterima oleh Allah supaya Kiainya selamat, sehat, berkah, bahagia lagi coba. Itu tuh. Bahagia di atas bahagia. Nah, itu bahagia di atas bahagia. Kan doa-doa dari dorongan doa orang banyak kan? Ya. Nyambung. Masya Allah, luar biasa Pak Kiai. Mengenai infak ini Yai. Ya. Infak itu ada yang dibalas secara langsung dan ada yang nggak langsung ya Yai. Ya, memang dia diuji dulu. Jadi kalau misalnya ada orang infak nih, kan Allah nguji dulu. Maka saya katakan tadi ada orang hamba Allah nih, dia mulai 50%. Kayaknya dia mulai 50% itu udah setahun biasa aja. 2 tahun biasa aja, 3 tahun biasa aja. Dibilang ini katanya kalau udah sholat udah tahajud dah. Mana nih gitu ya? Sebagai manusia ya. Tapi syukur orang ini dia nggak nyalain Allah. Dia bilang, udah saya yakin aja kepada Allah itu. Dia bilang, saya tawakal kepada Allah, nggak mungkin bohong. Allah nggak mungkin dia ngibulin kita nih. Dia terusin aja. Tapi dia nggak berpikir lagi bahwa wah. Kalau gini nggak mikir lagi, udah serahin Allah aja. Kebaikan aja ada balasan ya Pak. Bener, rupanya. Setelah itu udah diuji Allah istiqomahnya, diuji Allah oleh macam-macamnya. Wah, satu baru dia running well. Set. Mulai di situ dia kadang-kadang nggak ngomong aja, cuker. Baru dibayangin aja terkadang ada langsung pakai. Kayak di surga dong ya. Aku merasakan bener. Keluar dari Masjidil Haram, bener-bener namanya perempuan ya, kangen banget jadi pengen makan bakso, gitu kan? Aduh, pengen makan bakso. Tiba-tiba kita ke itunya, ke lobby hotel,
langsung disediain bakso Pak. Nah, coba. Itu Allah tuh, Masya Allah, saya bilang Ustazah Ani tuh nanti bakso. Iya. yang namanya perempuan nggak bisa bohong kan. Iya. Aduh, Di kangen sini makan sering ngajak bakso. makan bakso ya. Makanya sebetulnya ya, makanya berkali-kali saya katakan, kalau kita istiqomah ngaji, istiqomah sholat, seperti mau sholat tahajud, istiqomah infak, kita itu diarahkan oleh Allah. Kita kesini diarahkan Allah, kesini diarahkan oleh Allah. Nah, diarahkan oleh Allah itu tidak akan menjadikan kita rugi. Diarahkan Allah itu akan yang baik, pikiran, perasaan, keinginan, ekonomi, kebahagiaan ditemukan sama orang baik. Selama 3 ini jangan tinggalin. 3 ini aja jangan tinggalin. Tapi kalau tinggalin 1 nggak bisa dia. 3 ini. Makanya kalau ada 3 ini maka Allah bilang kamu tidak akan rugi. Berarti kalau nggak rugi itu untung dong. Nah ujian pasti ada. Nggak ada orang nggak diuji. Lah Nabi Ibrahim coba ujiannya coba suruh sembelih anak. Nabi Adam lah Qabil Habil bunuh-bunuhan. Coba Nabi Muhammad udah dari kecil itu udah yatim piatu. Oh, udah lagi perang Uhud lagi Memang coba. ada di Al-Quran ya, Nah, ujiannya memang. anak. Memang Anak ada. dan harta. Itu tadi pagi. Baru tadi Iya. dibahas kan. Nah, jadi cuman kita menyambung lagi. dengan kita dicoba itu kalau dia beriman, malah dia diberi petunjuk oleh Allah. Kalau dia beriman nih. Tapi kalau dia ini dicoba ini, dia malah kecut, dia malah jauh dari Allah, wah lebih hancur. Azab berarti. Pak. Iya. Tapi kalau dia dicoba, dia istiqomah dengan ngaji, sholat, infak, kata Allah, kamu itu sebentar aja. Nanti kamu akan lebih baik lagi, kamu akan lebih bahagia lagi, kamu akan aku arahkan kepada yang lebih senang, lebih bahagia, lebih baik lagi. Tapi Allah bilang, sabar nih. Sabar dulu Sabar nih. itu, Ya. sabar. Jadi kamu nih Kadang untuk bicara sabar itu gampang Pak. memang Menjalaninya itu Masya Allah. memang benar kan. Oke. Alhamdulillah, Masya Allah.